Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan project Agile Scrum kami buat Botfestor website development project. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Afif Novaladani dengan 3 digit NIM terakhir 254, Helmi Alwan dengan 3 digit NIM terakhir 259, Fahri Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 264, dan Rifki Afrizal dengan 3 digit NIM terakhir 266, dan Farhan Yoga dengan 3 digit NIM terakhir 267. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan, gambaran umum project yang akan kami buat. Project Botfestor adalah inisiatif pengembangan sebuah website inovatif yang dirancang untuk merevolusi cara pengguna berinteraksi dengan pasar saham, dengan fokus pada kemudahan akses informasi dan pengambilan keputusan investasi yang cerdas. Platform ini akan menawarkan fungsi utama, chatbot AI sebagai asisten investasi, pribadi yang memberikan wawasan dan panduan, analisis valuasi saham untuk membantu pengguna memahami nilai intrinsik saham, dan informasi investasi guna mendukung analisis fundamental yang mendalam. Untuk mewujudkan fungsionalitas ini, Botfestor akan dibangun menggunakan kombinasi teknologi modern, termasuk JavaScript, HTML, dan CSS. Front-end yang responsif serta Express.js sebagai framework back-end, kecerdasan buatan dan data pasar real-time akan diintegrasikan melalui API Gemini untuk chatbot AI, API Yahoo Finance untuk data saham komprehensif, dan API 12 Data untuk analisis pasar tambahan. Botfestor dirancang untuk melayani spektrum pengguna yang luas, mulai dari investor berpengalaman yang membutuhkan alat analisis mendalam, pengguna umum yang ingin memahami investasi saham, hingga investor pemula yang membutuhkan bimbingan awal. Secara keseluruhan, proyek ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses ke dunia investasi saham, memberdayakan setiap individu untuk berpartisipasi dengan lebih percaya diri melalui dukungan teknologi AI canggih dan data pasar yang akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peran dan tanggung jawab. Dalam proyek Botfestor, tim menerapkan pembagian peran sesuai kerangka kerja Scrum. Setiap peran memiliki tanggung jawab khusus yang saling melengkapi guna mendukung kelancaran proses pengembangan. Peran Product Owner. Nama anggota Hilmi Alwan. Tanggung jawab menentukan kebutuhan fitur pengguna, menyusun dan memprioritaskan produk backlog, serta menyampaikan visi produk pada tim. Scrum Master Rifki Afrizal Saputra memastikan pelaksanaan proses Scrum secara efektif, menghilangkan hambatan kerja tim, serta memastikan prinsip agil diterapkan dengan benar. Terusnya developer tim Afif Noval Adani, Fahri Akbar, Vale Ramdhani, Farhan Yoga Praditya. Tanggung jawab merancang, mengembangkan, dan menguji fitur aplikasi, melaksanakan tugas dalam sprint backlog, serta aktif berpartisipasi dalam daily scrum dan sprint review. Selain menjalankan peran utamanya, seluruh anggota tim secara aktif terlibat dalam setiap tahapan Scrum seperti sprint planning, sprint review, dan sprint retrospektif. Keterlibatan menyeluruh ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang solid, menyelaraskan visi serta tujuan proyek, dan menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, komunikasi yang terbuka dapat terjaga dan terbaiki berkelanjutan dapat diterapkan secara konsisten di setiap siklus sprint.
Selanjutnya ada estimasi user stories. Di sini fitur yang pertama yaitu chatbot AI dengan story point di skala 8 dan estimasi pengerjaannya itu sekitar 1 minggu dengan penjelasan teknis yaitu membangun UI chatbot, input dan output menggunakan HTML atau CSS atau JS, integrasi Express.js, backend untuk routing dan pengiriman permintaan ke API Gemini, menampilkan hasil balasan di UI, serta menyimpan riwayat sesi secara lokal dan menangani error jika respon API gagal. Selanjutnya ada analisis valuasi saham dengan skala story point di angka 6 dengan estimasi pengerjaan 1 minggu. Penjelasan teknisnya adalah fitur pencarian saham, pengambilan data dari API Yahoo Finance atau 12 data, perhitungan rasio valuasi jika belum tersedia, visualisasi data menggunakan grafik atau tabel interaktif, dan pemberian indikator sederhana yaitu undervalued atau overvalued berdasarkan threshold. Lalu yang terakhir ada informasi investasi dengan skala poin 2 dengan estimasi pengerjaan 1 minggu, menyusun konten edukatif dalam bentuk akordeon interaktif menggunakan HTML, CSS, dan JS. Konten dibagi dalam beberapa bagian, diambil dari file statis atau CMS ringan dan disajikan oleh server Express.js tanpa integrasi API eksternal. Selanjutnya ada tujuan sprint. Sprint pertama durasinya itu minggu pertama. Task yang dikerjakan yaitu riset terhadap API, library, framework, dan platform server deploy. Penjelasan teknisnya yaitu melakukan analisis mendalam terhadap berbagai API, library, framework, dan platform server deploy yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi yang berstatus selesai. Selanjutnya, task yang dikerjakan pengumpulan aset gambar untuk keperluan UI UX. Mengumpulkan berbagai aset gambar yang diperlukan untuk mendukung desain UI UX aplikasi. Proses ini meliputi pencarian, seleksi, dan pengelolaan elemen visual seperti ikon, ilustrasi, dan banner yang sesuai dengan konsep desain prototype. Statusnya yaitu selesai. Selanjutnya ada sprint 2, durasinya yaitu minggu kedua. Task yang dikerjakan pengembangan UI UX pada bagian hero section dan main section. Penjelasan teknisnya yaitu mengembangkan desain UI UX untuk hero section dan main section sesuai prototype awal. Pengembangan mencakup pembuatan elemen visual seperti highlight website, banner, tombol, call to action atau CTA pada hero section, serta box pencarian saham, fitur pencarian cepat, tampilan statistik saham, analisis valuasi, dan grafik harga saham harian pada main section. Statusnya yaitu selesai. Selanjutnya ada sprint 3, durasinya minggu ketiga. Task yang dikerjakan yaitu integrasi data dengan API dan library. Penjelasan teknisnya yaitu melakukan integrasi data dengan API dan library yang telah dipilih sebelumnya. Tim juga mengembangkan fungsi perhitungan discount cash flow atau DCF untuk menampilkan valuasi saham secara otomatis, sehingga aplikasi dapat menyajikan data finansial yang akurat dan dinamis. Statusnya yaitu selesai. Selanjutnya sprint 4, durasinya minggu keempat. Task yang dikerjakan yaitu pengembangan fitur chatbot. Penjelasan teknisnya yaitu mengembangkan fitur chatbot dengan membuat antarmuka pop-up yang terletak di pojok kanan bawah layar. UI chatbot menampilkan percakapan dalam bentuk bubble chat antara pengguna dan bot. Statusnya yaitu selesai. Selanjutnya, task yang dikerjakan integrasi chat ke API Google Gemini. Penjelasan teknisnya yaitu mengintegrasikan fitur chatbot dengan API Google Gemini menggunakan model Gemini Flash 2.0.
tim menerapkan mekanisme Fetch API agar respon chatbot dapat diterima dengan cepat dan ditampilkan dalam bentuk bubble chat pada UI. Integrasi ini memastikan interaksi pengguna dengan AI berjalan lancar dan responsif melalui tampilan pop-up yang telah dikembangkan. Statusnya yaitu selesai. Selanjutnya ada sprint 5, durasinya yaitu minggu ke-5. Task yang dikerjakan yaitu pengembangan section informasi berbasis accordion. Penjelasan teknisnya yaitu pengembangan section informasi berbasis komponen accordion untuk menampilkan konten edukatif secara ringkas dan terstruktur. Pengembangan dilakukan dengan memastikan responsivitas dan kompatibilitas UI di berbagai perangkat, serta mengoptimalkan struktur HTML dan styling agar integrasi dengan section lain tetap konsisten. Statusnya yaitu selesai. Selanjutnya yang terakhir ada bab 8 pelacakan proyek, yaitu terdapat laporan sprint. Sprint 1 targetnya mengumpulkan aset gambar untuk UI UX, research terhadap API, library, framework, dan platform server deploy. Dan fitur yang selesai, tim berhasil mengumpulkan semua yang diinginkan, termasuk gambar aset gambar untuk UI UX, research terhadap API, library, framework, dan server deploy yang diinginkan dalam targetnya. Masalah atau hambatannya itu mencari API dan platform server deploy yang gratis. Sprint 2 yaitu mengembangkan UI UX. Tim berhasil mengembangkan UI UX pada bagian hero section dan main section. Namun terdapat masalah dan hambatan, yaitu pengembangan pada main section sebagai visualisasi chart berdasarkan harian mengalami kendala karena tampilan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya pada sprint yang ketiga, targetnya yaitu melakukan integrasi data dengan API dan library untuk kebutuhan data pada main section. Fitur yang selesai yaitu mengintegrasikan data dengan API 12data.com untuk menampilkan data historis saham dalam bentuk chart harga harian berhasil dilakukan. Fetch data dari library Yahoo Finance 2 juga berhasil tim lakukan. Hambatannya yaitu terdapat beberapa parameter dari library Yahoo Finance 2 yang tidak tersedia secara langsung. Kemudian sprint yang keempat yaitu targetnya pengembangan fitur pop-up chatbot pada tampilan UI UX dan integrasi dengan API Google Gemini. Fitur yang selesai yaitu UI fitur pop-up chatbot berhasil dirancang, bubble chat antara pengguna dan bot Gemini berhasil diimplementasikan saat pop-up aktif. Integrasi chat ke API Google Gemini menggunakan model Gemini Flash 2.0 berhasil dilakukan. Kendala pada sprint 4 ini adalah integrasi API mengalami kendala dalam penerapan dokumentasi API. Sprint 5 targetnya penyelesaian pengembangan seksi terakhir yaitu section informasi berbasis accordion. Dengan yang telah diselesaikan yaitu pengembangan section informasi berbasis accordion. Section ini berisi informasi mengenai definisi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia investasi. Untuk kendalanya pada sprint 5 ini tidak terdapat kendala pada tahap sprint ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke untuk pendemoan hasil dari progres website yang telah kita buat dengan metode agile dan framework Scrum. Di sini yang pertama-tama yang akan dilihat user adalah hero section yang menampilkan highlight dari website dan banner serta call to action tombol yang ketika kita pencet maka akan langsung mengarah ke main section. Di sini ada search bar untuk mencari saham apa yang akan dianalisis, dan di sini juga ada fitur pencarian cepat untuk beberapa contoh saham populer. Di sini kita coba Apple, kita klik analisis sekarang, maka
akan muncul statistik keuangan dari saham dan analisis valuasi dari parameter yang sudah dihitung menggunakan rumus DCF. Di sini tertulis under value dengan harga wajarnya yaitu Rp225 dan diskonnya terdapat 10%. Di sini juga tersedia harga chart sahamnya. Kemudian yang pada section yang terakhir di sini berisikan accordion section yang berisikan beberapa informasi mengenai investasi dan perhitungan DCF yang dapat membantu pengguna dalam menambah wawasan mengenai seputar apa itu investasi dan yang berkaitan dengan investasi. Kemudian juga fitur utamanya yaitu terdapat AI chatbot di sini. Di sini user dapat bertanya apapun seputar hal finansial maupun investasi. Di sini saya contohkan. Saya bertanya, berikan saya rekomendasi saham US untuk investasi jangka panjang. Di sini AI akan langsung menjawab pertanyaan yang saya tanyakan tadi dengan lengkap dan jelas. Pengguna hanya dapat bisa bertanya seputar topik finansial maupun investasi saja. Topik di luar itu AI tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1 dari kelompok Podvestor yang menerapkan metode Agile Framework Scrum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.